berjudul Kraton Kasunanan, Kisah Kebangsaan dari Solo. Buku setebal 201 halaman ini dimaksudkan untuk menjadi referensi sejarah dalam upaya penyelesaian konflik Kraton Kasunanan yang terjadi sejak wafatnya Paku Buwana XII. Buku ini mengisahkan awal mula eksistensi Kraton Kasunanan Surakarta yang ditandai dengan kalah perangnya Paku Buwana II. Akan tetapi, tahta Paku Buwana sebagai penerus Mataram dapat terus berlanjut dengan bantuan VOC yang mensyaratkan penyerahan wilayah dan kuasa perdagangan. Kasunanan Surakarta adalah sebuah nama dengan catatan perjalanan yang panjang. Berbagai zaman dengan dinamika politik telah ia lalui sedari dahulu hingga hari ini. Namun, gejolak politik dunia pada pertengahan abad 20 telah mengubah titian takdir Kraton Kasunanan. Krisnina Maharani Akbar Tanjung, perempuan asal Solo yang juga pendiri dan ketua Yayasan Warna-Warni Indonesia, kemudian tergerak untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Kraton Kasunanan. Dalam 5 tahun belakangan, ia mengumpulkan berbagai informasi mengenai kraton, baik dari sumber-sumber yang ada di Indonesia maupun dari berbagai kepustakaan di negeri Belanda. Apa yang dicari dan diperolehnya ini kemudian ia kumpulkan hingga mewujud dalam sebuah buku berjudul Kraton Kasunanan, Kisah Kebangsaan dari Solo. Buku setebal 201 halaman ini dimaksudkan untuk menjadi referensi sejarah dalam upaya penyelesaian konflik Kraton Kasunanan yang terjadi sejak wafatnya Paku Buwana XII. Buku ini mengisahkan awal mula eksistensi Kraton Kasunanan Surakarta yang ditandai dengan kalah perangnya Paku Buwana II. Akan tetapi, tahta Paku Buwana sebagai penerus Mataram dapat terus berlanjut dengan bantuan VOC yang mensyaratkan penyerahan wilayah dan kuasa perdagangan. Mataram pun terpecah menjadi Kraton Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti. Hilangnya kedaulatan terjadi di masa Paku Buwana IV dan Paku Buwana V. Di masa itu, di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels dan Raffles, Paku Buwana mulai ditempatkan sebagai pegawai pemerintah Belanda. Keadaan ini menciptakan adanya dua penguasa, yakni penguasa tradisional dan penguasa kolonial. Kristalisasi keadaan pun memuncak pada Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Hanya saja, perjuangan ini kandas. Setelah Jawa terkuasai, era tanam paksa pun menjelang. Era ini menghadirkan apa yang disebut tradisi Garebeg dan munculnya Javanologi. Javanologi merupakan upaya kolonial untuk mendefinisikan kembali masa silam Jawa. Di masa Paku Buwana VII dan Paku Buwana VIII, Jawa menjadi primadona devisa bagi pemerintah Belanda. Dan di masa Paku Buwana IX, Jawa pun mulai bersolek. Hal ini seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa. Sarana transportasi modern berupa jaringan kereta api mulai dibangun di Jawa. Begitu pula dengan mulai bangkitnya pendidikan yang dipelopori oleh keluarga Pangeran Pesisir. Di masa ini pula hadir aliran sosialisme di Belanda yang mengkritik praktik kekejaman sistem tanam paksa di tanah Jawa. Dan ia berujung pada politik balas budi atau politik etis di awal masa kepemimpinan Paku Buwana X. Kraton kemudian menjadi lambang bagi kemakmuran melalui sosok Paku Buwana X. Namun,
kemewahan keraton menuai kritik yang amat pedas dari kalangan pemuda pelajar yang memiliki kaitan dengan mulai hadirnya gerakan kesadaran nasional. Di penghujung masa tahta Pakubuwono X, kemilau keraton meredup karena situasi Perang Dunia Kedua. Kondisi berubah drastis. Dana dari pemerintah Belanda untuk keraton mulai dipotong. Masuknya Jepang kian membuat suasana menjadi amat panas. Sejumlah pangeran senior yang aktif di pergerakan politik mulai melakukan intrik ke dalam keraton. Surakarta pun menjadi kota yang cantik namun ganas. Semua kekuatan politik tumpah ruah dan saling berebut pengaruh pada masa awal proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Adu fisik kerap terjadi dan membuat suasana kian mencekam. Pada masa transisi ini, keadaan memang tidak menentu. Tidak ada kepastian dalam bernegara. Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia masih dalam sengketa internasional. Berbagai perundingan dilakukan dengan berujung pada digelarnya konferensi meja bundar yang dihadiri oleh 3 delegasi, yakni Kerajaan Belanda, Negara Republik Indonesia, dan Badan Pemusyawaratan Federal atau BFO. Ketika itu, Pakubuwono XII turut hadir untuk menjadikan Keraton Kasunanan sebagai wilayah Swapraja. Namun, upaya itu pun gagal. Pasca wafatnya Pakubuwono XII, Keraton Kasunanan pun terbelit dalam konflik kepemimpinan yang tak habis-habis. Melalui buku ini, Krisnina hendak memberikan referensi sejarah bahwa persoalan kepemimpinan keraton selalu ditentukan oleh penguasa. Jika pada masa pra-Indonesia penguasa tersebut adalah pihak kolonial, maka pada masa Republik, penguasa yang dimaksud adalah pemerintah Republik Indonesia. Apa latar belakang berdirinya keraton itu sesuatu pelajaran kedaulatan yang amat penting. Kita mungkin harus jujur pada sejarah bahwa bangsa kita ini untuk bicara Indonesia tentu ada sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi. Apa kesinambungannya? Bagaimana akar dari bangsa kita itu? Untuk ke depan orang harus mengerti keraton itu apa. Keraton itu diposisikan bukan berarti untuk memelihara keluarganya, tapi memelihara intangible-nya yang tak terlihat, yaitu pelajaran pendidikan kebudayaan untuk seluruh masyarakat. Saya pikir kita harus itu jujur sama sejarah.